Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Thank you Lord, terima kasih Bapa untuk hari ini. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu Bapa, perlindunganmu. Terima kasih Bapa. Di dalam suka dan duka Tuhan masih tetap menyertai kami dan menolong kami dan melepaskan kami dari setiap beban-beban kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, haleluya. Kami mau serahkan Bapa, kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan biar Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan Bapa pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih untuk satu hari ini. Pernafasan kami, kesehatan kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Layakan kami Bapa untuk boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu, untuk membawa sembah syukur kami Bapa di atas mezbah-Mu Bapa. Layakan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Kuduskan kami Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Bersihkan hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami boleh memiliki hati dan pikiran yang bersih Bapa, untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari Bapa kami semua ruangan ini di luar, di dalam Bapa, dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Betapa indah rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Indah rencana-Mu di dalam hidup.
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bersinar dan bersinar. Haleluya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, ku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Belum memperhitungkannya dengan sukacita. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, lalu memberikan tumpangan dengan sukacita. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Engkau Tuhan menolongku, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar seperti Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Amin, haleluya. Bersinar dan tetap bersinar, itulah kehendak Tuhan. Amin, haleluya. Begitu besar
menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin, haleluya. Hosana bagi Tuhan, amin, haleluya. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih,
Kami serahkan Bapa waktu ke depan, Bapa, pemberitaan firman-Mu, Bapa, dari awal hingga akhir, Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, Bapa. Dan di saat pemberitaan firman-Mu disampaikan, Bapa, biarlah semua kami boleh dibangkitkan, boleh dibangun, boleh diajar oleh kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa, atas teguran-teguran firman-Mu, Bapa. Kami sangat diberkati, Bapa, atas kehadiran-Mu, Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, terus bekerja. Lawat terus kami, Bapa. Jamah setiap hati, Bapa. Tuhan, tolong kami, Bapa. Bersabda dan berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan, Bapa, dan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali lagi sama-sama hari ini untuk berbakti di rumah Tuhan. Amin. We are so blessed to be back in the house of God and spend time with Him and worshiping Him. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini cukup panas ya. Akhir bulan Februari, kita sudah berada lagi di akhir bulan Februari tahun 2021. Ya, begitu cepat waktu berlalu ya, Saudara, tidak terasa. Kita sudah mengakhiri pada hari ini di bulan yang kedua di tahun 2021, dan kita akan memasuki bulan yang ketiga besok ya. Tidak terasa waktu begitu cepat. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menyertai kita, menolong kita ya, memimpin kita dan membawa kita sampai pada hari ini untuk berbakti lagi di rumahnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Praise God, praise God. Hari ini firman Tuhan yang akan di-sharingkan diambil dari Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi kita mau bacakan sama-sama Roma pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Jadi di sini Rasul Paulus mengajar kita ya, betapa luar biasanya Rasul Paulus mengajar kita ya. Dia begitu dahsyat, luar biasa Tuhan pakai ya Rasul Paulus untuk mengajar kita ya dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil Allah adalah kekuatan Allah ya. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai Injil Allah adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan bahas yaitu hukum Tuhan kepada semua orang ya. Perikopnya hukum Allah atas semua orang. Jadi itu perikopnya hari ini, yaitu hukum Allah atas semua orang ya. Jadi kita mau bahas hari ini firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan firman. Haleluya. Pembacaan firman pada sore hari ini terambil dari Roma 2 ayat 1 sampai 6. Dari perikop hukum Allah atas semua orang. Ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 2. Tapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga.
Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukum Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di situ perikopnya hukum Allah atas semua orang. Jadi firman Tuhan pada hari ini berbicara yaitu bagaimana hukum Tuhan yang harus ditegakkan ya bagi umat manusia ya, atas semua orang, artinya bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Amin. Kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama, ayat 1. Silakan dibacakan. Ayat 1, Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Yes. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ya, kita mau bacakan lagi supaya lebih jelas lagi ya. Ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia. Karena itu, hai manusia. Siapapun juga engkau. Siapapun juga engkau. Yang menghakimi orang lain. Yang menghakimi orang lain. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain. Sebab dalam menghakimi orang lain. Engkau menghakimi dirimu sendiri. Engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi di dalam ayat yang pertama, ayat 1, di situ dikatakan ya. Jadi bagi saudara dan saya yang suka menghakimi ya, ini adalah satu pengajaran firman Tuhan pada hari ini, yang mana Tuhan mengajar kita janganlah kita menghakimi sesama kita dengan menurut cara kita sendiri. Artinya jangan kita menghakimi orang lain, jangan kita menghakimi sesama kita semau kita atau seenak kita ya. Jadi Tuhan mau mengajar kita, Rasul Paulus mau mengajar kita bahwa kita harus menghakimi dengan adil, karena ada ayatnya juga, kalau kita mau menghakimi, kita harus menghakimi dengan adil ya. Jadi artinya di dalam Roma pasal 2 ayat yang pertama ini dikatakan ya, bahwa kalau kita menghakimi orang lain, maka kita sendiri pun tidak luput dari penghakiman itu. Jadi kita mau bacakan lagi ayat yang pertama. Karena itu hai manusia. Karena itu hai manusia. Siapapun juga engkau. Siapapun juga engkau. Jadi ini yang kita menghakimi orang lain. Yang menghakimi orang lain. Jadi di sini Tuhan berkata ya, kepada kita manusia ya, yang menghakimi orang lain. Jadi ada peringatan, artinya ada peringatan ya. Rasul Paulus mengajar kita karena Tuhan memberikan dia hikmat di saat dia menulis ya Roma, kitab Roma ini. Jadi dia Tuhan memberikan dia hikmat ya untuk menulis pengajaran Tuhan ini. Jadi
di sini Rasul Paulus mengingatkan kita. Jadi ada peringatan dari Rasul Paulus bahwa kalau bagi kita umat manusia ya, yang sering sekali menghakimi orang ya, yang sering sekali menuduh orang ya. Di sini kita diajar pada hari ini ya, bahwa kita diperingatkan, hai manusia ya, kita adalah umat manusia di muka bumi ini. Karena kita biasa menghakimi orang, makanya di sini diperingatkan. Dan kita mau teruskan lagi ayat pertama terus. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Ya, di situ katakan juga sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri juga ya. Jadi artinya kalau kita menghakimi orang lain, maka kita juga sedang menghakimi diri kita sendiri. Di ayat yang ke-1 ya, ayat pertama di situ dikatakan ya, kalau kita menghakimi orang lain, maka kita juga sedang menghakimi diri kita sendiri ya. Jadi kita harus berhati-hati ya, kalau kita melihat orang jatuh ya, jatuh bangun atau bagaimana ya hidupnya atau backgroundnya, latar belakangnya ya, jangan kita main sembarangan menghakimi dia. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kita harus jaga perkataan kita ya. Jangan kita melihat orang dengan rendah. Jangan kita menganggap enteng orang semau kita, seenak kita. Jadi di sini kita dikatakan bahwa kita juga sedang menghakimi diri kita sendiri di saat kita menghakimi orang lain. Ya, kita teruskan lagi. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi artinya kalau kita menghakimi orang lain, maka kita sendiri sedang melakukan juga hal yang sama apa yang orang itu buat. Artinya begitu. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita ya di ayat pertama bahwa kalau kita juga menghakimi orang lain, bahwa kita sendiri sedang melakukan hal-hal yang sama. Jadi artinya hal-hal yang sama itu artinya kita juga sedang melakukan apa yang mereka sedang lakukan. Jadi kenapa kita harus menghakimi orang itu? Mengapa kita harus menghakimi orang lain? Atau mengapa kita harus menghakimi sesama kita ya, yang berbuat kesalahan, atau dia sedang stres, atau dia sedang bingung dengan kehidupannya, lalu kita seenak kita main menghakimi dia karena melihat sikap hatinya atau cara hidupnya ya, karena kita sendiri sedang menghakimi diri kita sendiri ya. Di ayat yang pertama dikatakan, dan juga kita sedang melakukan hal yang sama di saat kita menghakimi orang, menghakimi sesama kita. Kita teruskan ke ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur ya, tetapi atas mereka yang berbuat demikian. Ya, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang melakukannya. Ya, jadi di sini di ayat yang kedua dikatakan ya bahwa hukum Allah ya akan tetap terus berlangsung juga bagi kita ya. Kita bacakan lagi ayat yang kedua. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ini ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya, bacakan lagi. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ya, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur bagi mereka yang melakukan. Ya, di situ dikatakan bagi mereka yang melakukan ya, yang melakukannya, yang berbuat demikian. Yang berbuat demikian, ya, melakukannya atau yang berbuat demikian. Jadi artinya di ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa hukuman Allah akan berlangsung secara jujur ya, saudara. Jadi kalau kita menghakimi orang seenak kita, semau kita di ayat yang pertama tadi, kita di ayat yang keduanya tuh di situ Tuhan berkata ya, Rasul Paulus mengajar bahwa ya hukuman Allah itu akan berlangsung secara jujur kepada kita, kepada orang-orang yang melakukannya, kepada orang-orang yang berbuat demikian atau melakukan penghakiman itu terhadap orang lain, terhadap sesama. Ya, jadi kita tidak luput dari hukuman itu, saudara ya. Jadi kalau kita menghakimi orang seenak kita, semau kita,
kita tidak luput dari hukuman Allah. Jadi artinya di ayat yang kedua kita akan dihakimi oleh Allah ya, karena Tuhan berkata di sini ya lewat Rasul Paulus ya, yang mana kita tidak luput dari hukuman Allah itu ya. Jadi karena kita yang melakukan hal itu, yang melakukan hal-hal yang demikian, yang menghakimi orang seenak kita, semau kita, nah kita sendiri tidak luput dari penghukuman Allah ya, jadi penghakiman Allah. Kita teruskan ke ayat yang ketiga. Ayat yang kedua belum selesai. Sudah selesai. Oh sudah, oke. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dengan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Ya, Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukum Allah? Ya, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya, juga. Ya, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Jadi di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan ya, hai engkau manusia ya, yang melakukannya. Jadi artinya engkau sendiri yang juga melakukannya ya. Jadi kita di dalam ayat yang ketiga juga diajarkan bahwa kita ya, maksudnya kita yang menghakimi orang itu kita sendiri sedang melakukan ya, maksudnya melakukannya. Jadi bacakan lagi ayat yang ketiga. Dan engkau hai manusia, Ya, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Ya. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, di situ di ayat yang ketiga dikatakannya. Jadi kalau kita sendiri melakukannya ya, jadi artinya apakah kita sendiri luput dari hukuman Allah di ayat yang ketiga tadi ya, bahwa kita semua juga akan luput dari hukuman Allah karena walaupun kita menghakimi orang semau kita, seenak kita ya, padahal kita sendiri melakukannya juga ya di ayat yang ketiga. Dan apakah kita kira kita luput dari hukuman Allah? Tidak, saudara ya. Nah, jadi dia dalam ayat yang ketiga bahwa di situ dikatakan ya kita sendiri melakukannya. Jadi kita yang menghakimi mereka yang melakukan hal demikian, tetapi kita sendiri melakukannya juga ya di ayat yang ketiga. Dan apakah kita luput dari hukuman Allah? Kita mau teruskan lagi ke ayat yang keempat. Ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaannya dan kemurahannya? Kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi artinya di ayat yang keempat ya, kita mau bacakan lagi ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Jadi kesabarannya? Maukah kita menganggap sepi atas kekayaannya, kemurahannya, kesabarannya, dan teruskan. Dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi di ayat yang keempat ya, di situ dikatakan ya, jadi artinya kemurahan Allah itu ya, kelapangan hatinya, kesabarannya ya, dan pokoknya kesabaran Tuhan itu ya, sebenarnya itu sedang menuntun kita ya kepada pertobatan itu. Jadi maksud Tuhan di sini dalam hal apa, di dalam ayat yang keempat ya, Rasul Paulus berkata bahwa apakah kita mau menganggap enteng atau kita menganggap sepi atas kemurahan Allah ya, kesabarannya, kelapangan hatinya ya, apakah kita mau menganggap sepi semua itu
Ya, padahal itu semua yang akan menuntun kita kepada pertobatan itu. Jadi artinya kemurahan Tuhan ya, kesabarannya, kelapangan hatinya itu ya, itu sedang menuntun kita saudara kepada pertobatan. Jadi Tuhan mau kita harus bertobat dari kejahatan kita yang sering menghakimi orang, yang sering menghakimi sesama kita, yang sering menghakimi orang lain, yang sering menghakimi orang semau kita, seenak kita. Tuhan mau kita bertobat ya, karena di ayat yang keempat di situ dikatakan kita tidak mau menganggap enteng apa yang maksudnya kesabaran Tuhan ya. Jangan kita menganggap sepi, karena Tuhan sudah panjang sabar. Artinya karena panjang sabarnya itu Dia mau kita untuk bertobat ya dari semua kejahatan itu. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita bacakan lagi ayat yang kelima. Ayat kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, pada waktu mana hukum dan murka Allah pada waktunya akan dinyatakan, dengan adil akan dinyatakan. Jadi di ayat yang kelima saudara ya, jadi di situ dikatakan ya bahwa hukum Allah itu akan dinyatakan dengan adil ya. Artinya Tuhan akan menghukum orang-orang yang seperti itu, yang melakukan hal-hal demikian, yang melakukan hal-hal yang sama dengan orang yang kita hakimi itu. Artinya kita tidak luput dari hukuman Allah. Dan di ayat yang kelima di situ dikatakan ya bahwa ya Tuhan akan menghakimi, artinya menghukum dan menghakimi dengan adil bagi orang-orang, bagi kita yang masih menghakimi orang lain, bagi kita yang masih menganggap rendah orang lain, bagi kita yang masih menganggap diri kita yang paling suci, paling kudus, atau paling benar ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang demikian, karena Tuhan tidak mau kita seperti itu ya. Oleh sebab itu Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mengajar kita, untuk menulis ya semua apa yang Tuhan sudah isi di dalam hati Rasul Paulus, untuk membawa kita semua bertobat dari segala kejahatan kita. Jadi di situ jangan kita menganggap sepi ya, karena ada penghukuman, ada hukuman Allah, ada penghukuman Allah dengan adil yang akan dihakimi, karena kita akan dihakimi. Ya di situ dikatakan maka kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Kita harus jangan sampai kita berbicara semau kita, seenak kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan perkataan kita ya, karena ada yang akan menghakimi kita. Ya artinya kalau kita menghakimi sesama, maka kita pun tidak luput dari penghakiman itu ya. Di sini sudah dinyatakan di dalam ayat-ayat dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Di situ sudah dikatakan bahwa kita tidak akan luput dari penghukuman itu pun. Jadi karena kita orang-orang yang sering menghakimi, kita tidak luput. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan kita main menghakimi orang di saat kita melihat tindakan mereka, sikap mereka. Kita biarkan saja orang itu, dia mau ngapain, dia mau bikin apa, kasih biar aja. Jangan kita pusing dengan urusan orang lain ya, karena itu adalah jalan yang terbaik bagi kita. Kalau kita melihat orang-orang yang sedang jatuh, atau dia sedang keadaannya sedang menurun, atau bagaimanapun kerugian apa itu, apapun, jangan kita ikut campur urusan orang. Lebih baik kita biarkan ya, urusan orang, kita jangan ikut campur, apalagi untuk menghakimi orang itu. Jangan saudara, karena di sini sudah jelas ya bahwa kita akan dihakimi, kita akan menerima hukuman itu, karena kita juga yang menghakimi orang, kita juga melakukan
hal-hal yang demikian, hal-hal yang sama. Jadi kita semua melakukan kejahatan, maksudnya Rasul Paulus, kita semua juga melakukan hal-hal yang najis, ya, hal-hal yang jahat di mata Tuhan, hal-hal yang kotor, hal-hal dosa-dosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Jadi artinya kita tidak boleh menghakimi orang lain, karena kita juga tidak luput dari dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hanya karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menyelamatkan kita, karena Tuhan memberikan kemurahan hatinya. Jadi artinya bukan karena amal baik kita diselamatkan, tetapi karena kemurahan hati Tuhan, karena anugerahnya, ya, karena kasih karunia-Nya, sehingga kita diselamatkan. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh, ya, terhadap orang lain. Di hadapan Tuhan kita harus rendahkan hati, kita harus merendahkan hati kita, ya, karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima semua hormat, pujian, dan kemuliaan. Kita semua tidak ada apa-apanya, ya. Jadi kita harus tahu, harus menyadari bahwa semua karena Tuhan, bukan karena kita hebat atau siapa yang hebat. Tidak ada. Itu semua tidak ada gunanya, saudara. Kalau mau bandingkan siapa yang hebat, siapa yang lebih hebat, tidak ada gunanya. Tuhan bilang itu hanya keangkuhan hidup, hanya hidup di dalam kesombongan, keangkuhan, ya. Mau bertanding siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih hebat. Tidak ada yang hebat kecuali Tuhan sendiri yang hebat, ya, benar. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini di ayat yang ke-6, ya. Jadi Tuhan berkata di ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita harus perhatikan, ya, bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang, ya, menurut perbuatannya. Jadi setiap orang yang maunya hanya menghakimi orang, yang maunya hanya menghina orang, yang maunya hanya memfitnah orang, atau menggosipkan orang, atau menjatuhkan orang lain, atau merugikan orang lain, atau mau mengutuki orang lain, ya, itu semua, saudara, kita akan menerima akibatnya, ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan, karena firman Tuhan mengajar hari ini. Di ayat yang ke-6, kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di ayat yang ke-6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita harus berhati-hati. Sudah jelas, saudara, Rasul Paulus mengajar di sini bahwa Tuhan akan membalas, ya, setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita buat terhadap orang lain, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, atau sesama kita, atau kepada keluarga, siapapun yang kita buat kejahatan itu, saudara, atau penghakiman itu, kita juga tidak luput dari penghakiman itu sendiri. Kita tidak luput dari penghukuman Tuhan juga, ya. Jadi artinya di sini sudah jelas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sudah dikatakan, ya, Tuhan akan membalaskan, ya, setiap orang menurut perbuatannya. Jadi artinya kita semua tidak luput dari penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan yang akan membalas, karena Tuhan berkata penghakiman adalah hakku, pembalasan adalah hakku. Jadi kita harus memberikan tempat bagi Tuhan untuk menghakimi, ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesama kita. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menghakimi keluarga kita, ya. Ya, biar saja mereka mau bikin apa, mereka mau ngapain, biarin aja, nggak usah pusing. Ngapain kita mau pusing sama urusan orang? Kita sendiri sudah tidak bisa mengurus diri sendiri, ya. Urusan keluarga sendiri sudah tidak bisa diurus, kok masih mau pusing dengan urusan orang lain? Itu hanya orang-orang yang tidak punya kerjaan, hanya orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang bebal, orang-orang yang kebal, yang orang-orang yang penuh dengan kedegilan hati, ya, karena mereka hobinya hanya itu, mereka maunya hanya itu, mereka tidak mau bertobat. Kalau ada teguran firman yang keras, mereka marah,
Mereka tidak suka karena mereka tahu mereka harus bertobat. Tuhan menegur mereka lewat firman-Nya untuk bertobat supaya mereka tidak binasa, supaya mereka boleh diselamatkan. Tetapi mereka mau menentang Tuhan terus, ya, menentang kebenaran firman Tuhan, menentang teguran-teguran firman. Mereka tidak mau dibawa untuk bertobat karena untuk menyelamatkan mereka. Mereka pikir mereka tidak perlu Tuhan, mereka tidak perlu firman Tuhan. Saya sudah baik hidup seperti ini, saya sudah kaya, saya sudah banyak uang, saya sudah punya segala-galanya, saya tidak perlu Tuhan. Kenapa kamu harus memberitakan firman untuk menegur saya untuk bertobat? Banyak orang pikiran seperti itu. Oleh sebab itu mereka tidak bisa diubahkan, tidak bisa dibaharui, karena mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, pikiran mereka sendiri, kemauan mereka sendiri. Terlebih-lebih hanya mau keinginan daging mereka, keinginan mata mereka. Oleh sebab itu Tuhan tidak bisa bawa mereka untuk bertobat, karena mereka mengeraskan hati, mereka membuat telinga mereka tuli, mereka tidak mau mendengarkan akan nasihat firman untuk membawa mereka untuk membawa mereka bertobat, agar mereka tidak binasa. Dan banyak sekarang ini seperti itu. Di akhir zaman seperti ini, ya, kita sudah berada di akhir zaman, tinggal tunggu Tuhan saja kapan Tuhan mau kembali. Ya, kita tetap menjalani pelayanan kita seperti biasa. Kita tetap menjalani tugas-tugas kita yang Tuhan sudah percayakan, ya. Karena waktunya hanya Tuhan yang akan menentukan, saudara. Jadi kita tetap berjalan langsung dengan pelayanan kita, dengan kesetiaan kita terhadap Tuhan, kasih kita terhadap Tuhan, ya. Dan kita tetap menjadi teladan untuk melakukan firman Tuhan, untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi lewat media sosial. Semua itu Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, karena waktu Tuhan sudah dekat, ya. Semua itu sudah menuju ke arah itu, ya, saudara. Jadi jangan main-main lagi, karena setiap firman Tuhan disampaikan tidak akan kembali sia-sia, ya. Itu sudah menjadi janji Tuhan. Setiap jeripaya kita tidak akan menjadi sia-sia. Jadi apapun yang kita buat dengan hati yang tulus, dengan penuh sukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan yang akan membalaskan semua itu, ya. Kita tidak perlu minta pujian dari orang atau dari manusia, karena yang kita perlu hanya pujian dari Tuhan. Karena itu yang paling penting, pujian dari Tuhan, ya. Kalau kita hanya mau dipuji oleh manusia tetapi Tuhan tidak memuji kita, maka kita akan mengalami kerugian besar, ya. Jadi kita jangan sampai seperti orang yang seperti itu, yang hanya mau dipuji-puji orang, ya, tetapi Tuhan tidak memuji kita. Jangan sampai seperti itu, saudara, ya. Karena iblis memakai orang-orang di sekitar kita untuk memuji-memuji kita, lalu menjatuhkan kita. Karena penuh dengan kesombongan, iblis memiliki kesombongan hati. Dia mau menjatuhkan orang dengan kesombongannya, dan dia memakai orang-orang yang belum bertobat untuk menjatuhkan kita. Oleh sebab itu, jangan mau kalau kita dipuji-puji oleh manusia. Bilang yang harus dipuji hanya Tuhan, bukan saya, bukan kita. Artinya kita sendiri memberikan pengarahan kepada orang-orang yang memuji, ya. Jangan kita biarkan mereka memuji-memuji kita, jangan. Karena iblis memakai orang-orang seperti itu untuk menjatuhkan kita, untuk membawa kita menjadi angkuh, untuk membawa kita menjadi sombong, ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam perangkap iblis. Biarlah kita semua boleh rendah hati di hadapan Tuhan, ya, karena setiap karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah semua kemurahan Tuhan, ya, anugerahnya. Oleh sebab itu Tuhan mau pakai setiap karunia untuk melayani Tuhan sampai Dia kembali, ya. Jadi biar bagaimana di dalam Roma pasal 2, ya, di perikopnya, ya, hukum Allah atas semua manusia, atas semua orang, ya. Jadi di sini sudah jelas perikopnya. Ada hukum Allah atas semua manusia. Jadi kita harus berhati-hati dengan tindakan kita, saudara. Kita harus berhati-hati dengan sikap kita, ya. Tindakan kita, sikap kita, perkataan kita. Kita harus berhati-hati, ya. Jangan kita
ngomong bicara sembarangan ya saudara, terlebih-lebih mendua hati ya saudara. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memiliki hati yang betul-betul mengasihi Tuhan, hati yang tulus, hati yang jujur di hadapan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan total ya. Jadi jangan, itu kasih untuk Tuhan jangan dibagi-bagi. Tuhan tidak mau dia diduakan ya. Tuhan mau dia harus nomor satu, dia harus diutamakan. Karena bukan artinya bukan karena Tuhan mau kita harus menjunjung-junjung, tapi Tuhan patut kita harus memberikan semua penghormatan itu, penghargaan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan patut untuk menerima setiap kehormatan, setiap penghargaan dari kita umat manusia, karena kita yang sudah diselamatkan dengan kasih karunia. Oleh sebab itu kita patut untuk mengembalikan kepada Tuhan setiap hormat, penghargaan, pujian, dan kemuliaan. Itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita pelayan-pelayan Tuhan, bukan untuk kita hamba-hamba Tuhan, bukan untuk kita ya jemaat-jemaat, bukan, tetapi hanya untuk Tuhan. Jadi jauhkan dirimu dari segala pujian-pujian dari manusia, tetapi biarlah setiap pujian dinaikkan kepada Tuhan, hanya untuk Tuhan ya, setiap pujian. Jadi kita harus belajar pada hari ini bahwa di dalam Roma 2 Tuhan sudah mengajar kita lewat Rasul Paulus bahwa kita tidak boleh menghakimi orang ya dengan apa, dengan cara kita, dengan semau kita, dengan seenak kita. Jangan kita menghakimi orang lain ya, atau jangan kita menghakimi sesama kita, karena Tuhan mengajar kita hari ini bahwa kita harus mengasihi orang lain, harus mengasihi sesama kita ya, dan kita harus mengampuni saudara. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, artinya kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengampuni orang lain, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita? Artinya kalau kita sudah diselamatkan, artinya kita tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tuhan mau kita kerjakan hal yang sama. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ada orang yang menganiaya kita, kita harus mengampuni. Tidak gampang memang saudara mengampuni orang yang menyakiti kita. Tidak gampang saudara, tetapi firman Tuhan mengajar kita harus mengampuni. Minta pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang dapat menolong kita, dan Tuhan yang akan menolong kita untuk memampukan kita untuk melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakiti kita, kepada orang-orang yang mengecewakan kita, yang memfitnah kita, yang menggosipkan kita, dan yang menganiaya kita. Jadi kita harus memiliki hati yang besar untuk boleh melakukan semua itu ya. Jadi kita tidak boleh ada kepahitan. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan dengki, kebencian di dalam hati kita. Ya jangan, karena itu iblis akan pakai kebencian, kedengkian, kepahitan, iri hati, semua itu hal-hal daging. Iblis akan memakai. Kalau kita sudah membuka celah kepada iblis, maka iblis akan masuk dan dia akan memakai kebencian itu, kedengkian itu, iri hati ya, dan juga dengki dan kepahitan itu iblis akan pakai untuk kita menyerang orang itu kembali, dan kita tidak bisa mengampuni orang itu. Dan di situ kita sudah masuk kepada perangkap iblis, dan dia akan membawa kita masuk kepada neraka, yaitu alam maut. Ya, jadi jangan sampai kita ditipu oleh si jahat, karena dia begitu licik. Jangan sampai kita ditipu, kita membuka celah untuk iblis mengontrol kita, untuk iblis mengatur hati kita dan pikiran kita. Jangan saudara, karena Tuhan yang sudah selamatkan kita, Tuhan yang sudah mengampuni kita, Tuhan yang sudah mengasihi kita. Hanya Tuhan saudara yang dapat menolong kita, untuk memampukan kita untuk melepaskan pengampunan dan melepaskan kasih kita itu, dan memampukan kita untuk mengasihi orang yang sudah bersalah kepada kita. Amin. Jadi di dalam firman Tuhan pada hari ini, janganlah kita
menghakimi sesama kita. Ada pesan Tuhan hari ini bahwa Tuhan berkata, janganlah kita menghakimi sesama kita. Jangan kita menghakimi orang lain semau kita, seenak kita. Tetapi biarlah kita sama-sama mau belajar hari ini bahwa kita sudah diajar hari ini untuk mengasihi orang lain, untuk menolong orang lain, untuk mengampuni orang lain yang sudah bersalah kepada kita. Jadi kita yang sudah menganiaya kita, kita harus mengampuni dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sudah mengampuni kita lebih dahulu dan Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Hanya itu yang kita harus ingat dan hanya itu yang kita harus lakukan kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Praise God. Praise God. Firman Tuhan semesta alam. Haleluya. God is good ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita harus menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Dan menjadi teladan bagi firman itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Dan kita akan menutup dengan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kita akan berdoa sebelumnya. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sudah memimpin kita dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sudah mengajar kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita masih mujur, kita sangat beruntung bahwa kita masih boleh mendengarkan pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Karena ada waktunya nanti firman Tuhan sudah tidak bisa disampaikan lagi. Firman Tuhan sudah tidak bisa didengar ya. Karena Tuhan sudah memutuskan dia harus kembali di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami sangat diberkati Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dan kami sangat diberkati Bapa atas kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Kami sudah diajar untuk tidak boleh menghakimi orang lain, karena kami sendiri tidak luput dari penghakiman itu. Kami sendiri tidak luput dari hukuman Allah. Di saat kami menghakimi sesama, maka kami pun akan dihakimi oleh Tuhan. Bapa, biarlah kami mau belajar pada hari ini, Tuhan yang sudah mengajar kami untuk boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, tolong kami perlu pertolongan-Mu untuk memimpin kami Bapa. Di saat kami harus mengampuni orang lain, di saat kami harus mengasihi orang lain Bapa. Terlebih-lebih orang-orang yang menyakiti Bapa, orang-orang yang menganiaya Bapa kami. Begitu sulit untuk melepaskan pengampunan itu, begitu sulit untuk mengasihi orang itu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong Bapa. Tuhan yang akan memampukan kami untuk melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang menganiaya kami, dan untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, dan untuk memberkati mereka yang menganiaya kami. Dan kami juga akan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan yang akan meteraikan firman-Mu, dan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia, dan setiap jerih payah kami tidak akan menjadi sia-sia, karena itu adalah janji Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan akan digenapi dan sedang digenapi saat ini. Sedikit demi sedikit Tuhan sedang menggenapi firman-Mu sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyambut kedatangan-Mu Bapa kapan saja, anytime Tuhan mau kembali. Kami sedang menunggu dan menanti-nantikan kedatangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan
sukacita, damai sejahtera, hikmat Tuhan, dan berikan kami terus Bapa kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dan meneladani kebenaran firman-Mu. Haleluya. Kami serahkan semua setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Serahkan Missions and Prayer House, serahkan keluarga kami, keluarga-keluarga, serahkan situasi yang ada terus Bapa. Serahkan juga terus Bapak para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Kami serahkan bangsa dan negara-Mu Bapak. Kami juga serahkan para dokter, tim medis, semua Bapak. Ini adalah doa syafaat kami Bapak. Kami serahkan juga para untuk obat-obat yang akan dipakai, vaksin untuk mengobati Bapak orang yang memerlukan Bapak. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semua obat-obat ini Bapak, agar boleh dipakai untuk setiap orang yang memerlukannya. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan orang-orang yang sakit, keluarga yang sakit. Biarlah Tuhan yang lawat dan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, dan membawa mereka untuk bertobat. Terima kasih bahwa keluarga kami juga dan keluarga-keluarga untuk bertobat Bapak, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berduka, keluarga-keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka Bapak, dimanapun di seluruh dunia Bapak. Biar tolong, dan Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur Bapa, bahwa Tuhan masih mengasihi kami sampai hari ini dan menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Bapa, dan hanya Tuhan yang dapat mengendalikan situasi yang ada saat ini Bapa, karena Tuhan yang memegang kendali Bapa. Tuhan yang dapat mengatur segala sesuatunya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Setiap hamba-hamba-Mu Bapa, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, serahkan juga jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk bertobat agar mereka semua tidak binasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa waktu ke depan Bapa, dan hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Ada
dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dalam persekutuannya dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless us all.